بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tipe yang menjadi golongan terburuk di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Al-Fatihah yang kita sering baca di dalam salat kita 17 kali sehari semalam minimal. Ini adalah ghairil maghdub al-maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi alaihim Yahudi dan ad-dhalin adalah Nasrani. Keduanya dicela di dalam Al-Quran disebabkan tidak menggabungkan antara ilmu dengan amal. Yang satu berilmu tapi tidak beramal, yang satu beramal tanpa berilmu. Itulah ungkapan ketika ilmu tidak membekas dalam hati. Sebagaimana judul kajian pada pagi hari ini, bahwa ada saat momen di mana ilmu hanya menjadi hafalan, ilmu hanya menjadi wawasan,
Ilmu hanya menjadi catatan. Ilmu bukan sesuatu yang diaplikasikan. Tidak dijadikan sebagai langkah untuk menjadi berbuat baik, tetapi hanya sekitar wawasan dan wawasan. Maka tidak ada bedanya dengan orang yang pertama kali diazab pada hari kiamat, yaitu mereka yang akan pertama kali diazab di hari kiamat adalah yang berilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Awwalu man tus'aru bihimun naru yawmal qiyamah alimun wa qari'ul Qur'an. Yang pertama kali diazab di hari kiamat adalah alim, orang yang berilmu, wa qari'ul Qur'an, dan pembaca Quran. Dan keduanya diazab bukan gara-gara aktivitasnya menuntut ilmu, bukan gara-gara dia giat mencari ilmu, bukan karena dia giat kajian, bukan. Dikarenakan dia salah niatnya, dikarenakan dia mengamalkan ilmunya, dikarenakan dia hanya sibuk mencari tapi tidak sibuk mengamalkan. Maka sejumlah kuantitas kita mencari ilmu, seperti itulah kuantitas kita juga dalam mengamalkannya. Karena ilmu bukan koleksi. Maka dalam bahasa Arab, ilmu itu tidak cocok diartikan di dalam bahasa Inggris knowledge. Kalau bahasa Inggris, ilmu knowledge. Tapi bahasa Arab tidak cocok diartikan knowledge, karena kalau knowledge hanya sekedar wawasan. Dalam bahasa Arab, ilmu itu harus berbuah amal. Sehingga tidak pantas dikatakan orang berilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan seseorang dikatakan berilmu apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Imam Ahmad, bagaimana ciri orang berilmu? Maka Imam Ahmad mendefinisikan al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ilmu bukan yang paling pandai berretorika, bukan yang paling jelas penjelasannya, bukan yang pandai mengarang dan menulis, bukan patokan itu ilmu. Maka ilmu adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama-ulamanya. Ulama adalah orang paling takut kepada Allah. Sehingga bila ada orang punya banyak ilmu tapi tidak takut kepada Allah, maka tidak dikatakan ulama. Meskipun hafalannya 30 juz, meskipun hafal mutun berbagai macam ribuan hadis, meskipun hafal ini hafal itu, punya bisa ini punya bisa itu, tapi kalau tidak takut kepada Allah, maka tidak dikatakan alim ulama. Tidak dikatakan alim ulama. Mereka lah orang-orang yang punya ilmu kemudian mengamalkan. Makanya mengapa untuk bisa mengetahui orang ini berilmu atau tidak, lihatlah keselarasan antara ilmunya dengan perbuatannya. Ada orang punya ilmu 100 tapi mengamalkannya 20. Ada orang punya ilmu 30 mengamalkan 30-30-nya. Lebih baik mana? Lebih baik yang kedua dibanding yang pertama. Nah, begitu pula banyak di antara kita salah mendefinisikan ketika mencari jodoh misalnya. Ya, di sini ikhwan akhwat yang belum menikah misalnya mau mencari jodoh. Mau mencari jodoh sebagaimana sabda Nabi, "Fadhfar bi dzatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya maka kau akan beruntung. Mereka mencari jodoh berdasarkan agama. Dikira agama itu adalah hafal Quran. Dikira agama itu adalah hafal hadis. Dikira patokan agama itu adalah kuliah di Libya, kuliah di Universitas Islam Madinah. Bukan, itu bukan patokan agama. Patokan agama adalah keselarasan apa yang dia telah amalkan dari ilmunya. Itulah patokan agama. Maka tadi kami katakan, boleh jadi ada orang kuliahnya di umum, tidak hafal Quran, tapi dia punya ilmu 30, dia amalkan 30-30-nya. Tapi boleh jadi ada hafal Quran dari Libya, dari UIM, dari kampus-kampus Islam ternama, tapi ternyata pengamalan ilmunya 10% dari ilmunya, atau bahkan tidak sama sekali. Wa'aliyatubillah. Makin dia adalah patokannya. Sudah seberapa jauh ilmu itu membekas dari hati kita, terlihat dari seberapa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, seberapa khawatir kita terhadap dosa-dosa kita. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayhi. Seorang mukmin itu
tatkala melihat dosa-dosanya, dia melihat seperti dia duduk di bawah gunung, khawatir gunung itu akan menimpanya. Itu mukmin. Wal munafiq yara dhunubahu ka'annahu zubab. Seorang munafik melihat dosa-dosanya seperti ada lalat yang hinggap, yaqa' ala anfih, yang hinggap di mana? Di hidungnya saja. Kemudian dia menghalaunya. Maka lihatlah bagaimana kita, kekhawatiran kita terhadap dosa. Apakah kita meremehkannya? Apakah kita takut kepadanya? Dan orang dikatakan mukmin apabila dia tidak meremehkan dosa. Karena para ulama mengatakan dosa kecil bisa menjadi dosa besar dengan beberapa perkara. Yang pertama, dosa kecil bisa menjadi dosa besar kalau diremehkan oleh pelakunya. Kan cuma ini doang, gak masalah. Kan cuma dengar musik doang, gak sengaja, gak masalah. Kan cuma nginjak sendal orang, gak masalah. Kan cuma parkir sembarangan, gak masalah. Banyak di antara kita meremehkan perkara-perkara demikian. Padahal boleh jadi kita sulit masuk surga sebab yang remeh-remeh itu. Kita sulit masuk surga sebab meremehkan dosa-dosa. Kan cuma melihat aurat wanita nggak sengaja di YouTube, di Instagram, di TikTok, akan cuma sebentar doang. Subhanallah. Karena peremehan dosa itulah yang menjadikan kita masuk neraka. Boleh jadi. Sebagaimana kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia mengatakan dalam kitabnya bahwa orang menjadi besar dosanya gara-gara dosa kecil diremehkan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, kata beliau, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar apabila diikuti dengan istighfar. Wala saghirata ma'al imrar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-terusan. Jadi kalau dosa kecil bisa menjadi dosa besar ketika pertama diremehkan. Dan yang kedua, ketika dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Itu akan menjadi dosa besar. Lihat sebagian antara kita barangkali sudah mengaji bertahun-tahun. Barangkali sudah bersama di komunitas yang baik. Tapi tatkala sendirian, idza khalau bi maharimillah intahakuha, dia menerjangnya, maka pembalasannya sebagaimana hadis Tsauban, fa yaj'alullahu haba'an mansura, maka semua kebaikan-kebaikan dijadikan seperti kapas yang berterbangan. Kapas yang terbangan. Maka iman kita itu dapat diukur gampang. Iman kita dapat diukur tatkala kita sendirian. Itu cara mengukur iman kita. Iman kita tidak diukur ketika beramai-ramai sekarang. Tidak diukur. Lagi sendiri, itulah cara ukur iman kita. Taruhlah handphone kita di sana, lihat cara ukur iman kita seperti itu. Iman kita diukur dengan panggilan azan, itu cara ukur iman. Iman kita diukur dengan perintah melaksanakan kewajiban-kewajiban, itulah iman kita mengukur. Sederhana. Iman kita terukur ketika kita punya masalah pelik, baru iman kita terukur. Kembalinya kemana? Tempat ngadunya kemana? Aktivitasnya apa ketika lagi punya masalah pelik-peliknya? Apakah ke kajian? Apakah ke masjid? Atau justru kembali ke dosa-dosa lamanya? Kembali ke musiknya, kembali ke tontonan-tontonan tidak bermanfaat atau tontonan-tontonan maksiatnya. Kembali ke pergaulan bebasnya, kembali ke para rokoknya, kembali kepada sebelum-sebelumnya. Itu cara mengukur iman. Apa yang paling sering kita lakukan bersama handphone, itulah kadar iman kita. Lihatlah histori tontonan kita. Lihatlah histori search engine kita. Lihatlah histori chat kita. Itulah kadar iman kita. Kita bisa ukur sendiri masing-masing iman kita seperti apa. Sehingga patokannya bukan hadir kajian. Yang paling macetkan kajian, bukan. Patokannya adalah lihat isi handphone kita. Apa isi handphone kita ketika sendirian? Apa? Maka jangan sampai ilmu hanya menjadi sebatas euforia. Hanya menjadi sebatas ajang untuk berlomba-lombaan hafalan, tapi tidak
mengerti esensinya. Sehingga hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah cahaya. Para ulama sering menganalogikan bila seorang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka dirinya seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya, jazakallahu khair. Yang akhwat saya kurang kedengeran. Bisa di ini Pak? Nanya pegang. Oke, ini. Kedengeran ya akhwat? Ya. Para ulama menyampaikan bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohonnya rindang, daunnya banyak, tapi tidak berbuah sama sekali dan tidak berdampak sama sekali bagi orang sekelilingnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang tidak menganggap ilmunya seperti orang belajar berenang tapi tidak pernah nyemplung. Belajar berenang tapi tidak pernah nyebur. Dia berada di pinggiran saja. Selamanya dia tidak akan bisa berenang. Sehingga para ulama mengatakan al-ilmu yahtiful amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amalan. Kalau amalan menjawabnya, ilmu akan menetap di sana. Tapi kalau amalan tidak menjawabnya, ilmu akan pergi. Sehingga para ulama mengatakan orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, konsekuensinya yang pertama adalah ilmunya akan dia lupakan. Ilmunya akan dia lupakan. Mau tidak mau ilmu akan dia lupakan karena tidak diamalkan. Yang kedua, ilmunya akan menjadi hujah atas dia sehingga nanti dia akan sulit masuk surga sebab punya banyak ilmu tapi tidak. Sebagaimana Quran, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran bisa menjadi hujjah, penolong kita, menjadi syafaat bagi kita, atau justru pemberat kita, penyusah kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebab turunnya Quran tidak menjadikan bertambahnya keimanan dan tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dan ketiga, kita jadi pengekor hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu. Siap pada ilmu ditambah tapi tidak bertambah hidayah, maka kita akan menjadi pengekor hawa nafsu. Sebagaimana perkataan para ulama, man izdada ilman wa lam yazdad minhu hudan lam yazid minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah darinya kecuali semakin jauh kepada Allah. Semakin jauh. Alih-alih mendekat kepada Allah, dia semakin menjauh disebabkan karena ilmunya. Maka bekas itu terlihat. Ketika orang sudah menurut ilmu, ada bekas. Maka ulama mengatakan seperti Imam Mubarak mengatakan, ketika engkau punya ilmu, maka amalkanlah. Karena itulah yang akan membahagiakanmu. Jadi cara kita bisa berbahagia dengan kehidupan dunia ini adalah dengan mengamalkan ilmunya. Ilmunya. Sehingga ada perkataan ulama dalam Manzumah Ibn Ruslan, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan wa man kana min ghairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka dirinya akan diazab sebelum penyembah berhala. Dan siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak akan diterima. Sebagaimana perkataan sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang berbuat satu amalan yang tidak pernah dicontohkan dalam perkara agama, maka dia tertolak. Maka kedua kelompok ini tercelah. Itulah Yahudi dan Nasrani. Yang satu berilmu tidak beramal, yang satu beramal saja tanpa berilmu. Tapi orang mukmin, muslim, mereka yang dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang berilmu dan beramal. Makanya orang Yahudi itu lebih faham syariat kita dibandingkan boleh jadi syariat mereka sendiri. Mereka lebih kenal Nabi kita, sama seperti anak-anak mereka mengenal mereka. Kata Allah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, itu dari Yahudi, mereka mengenal tanda-tanda Nabi terakhir sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka.
tanda-tandanya seperti yang mereka kenal, begitu kenal. Tapi ternyata hidayah tidak menyapa mereka. Hidayah tidak menyapa mereka. Makanya mengapa jangan sampai kita yang punya kelebihan, Allah beri kelebihan kita berupa cepat menghafal, cepat belajar, cepat memurojaah, cepat dalam mengerjakan suatu hal. Ini fitnah, ini ujian. Karena seringkali kita menganggap bahwa kita mudah mendapatkan hidayah. Padahal justru hidayah, tidak ada persyaratan hidayah hanya menyapa orang-orang cerdas. Tidak ada. Hidayah dah lebih dahulu menyapa Bilal, yang tidak terpandang. Hidayah lebih dahulu menyapa Ammar bin Yasir, keluarga Ammar, keluarga Yasir. Menyapa Sumayyah, menyapa Yasir. Lebih dahulu menyapa Khabbab bin Arad, lebih dahulu menyapa Abdullah bin Ummi Maktum. Lebih dahulu menyapa orang-orang yang termarginalkan saat itu. Daripada menyapa Abu Jahal, daripada menyapa Abu Lahab, daripada menyapa Umayyah bin Khalaf, daripada menyapa Syaibah bin Rabi'ah, Ud bin Rabi'ah, Mughirah bin Syu'bah, daripada menyapa mereka. Mengapa? Karena hidayah tidak selaras dengan kecerdasan. Hidayah patokannya adalah murni kehendak Allah SWT. Maka untuk bisa mendapatkan hidayah terus-terusan, sehingga bertambahnya ilmu kita belum tentu bertambah hidayah. Makanya mengapa kita diperintahkan untuk membaca zikir pagi petang kita sebagaimana yang Rasulullah SAW baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas wawasan, bukan sebatas retorika, bukan sebatas catatan, tapi ilmu nafi' yang terlihat dari kita, terlihat dari cara jalan kita, cara pandang kita, cara berargumen kita, ketenangan kita, pemilihan diksinya, cara bicaranya, senyumnya, gerak-geriknya, sikapnya ketika ada masalah, berhadapan dengan orang yang berbeda dengannya, bagaimana sikapnya, itu dilihat dari situ. Terlihat. Maka ilmu itu punya bekas, dan bekasnya ada pada kita ketika di luar kajian, sehingga orang baru nampak hakikat dari pengamalan ilmunya bukan di dalam kajian, bukan. Sekarang semuanya tampak saleh-salehah, insyaallah. Tapi baru ketahuan apakah dia mengamalkan ilmu atau tidak nanti setelah keluar dari kajian ini terlihat. Yang satu meluapkan emosinya seluap-luapnya, padahal dia tahu dalam surah Al-Imran Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Dia tahu Rasulullah mengatakan la taghdab. Dia tahu Nabi SAW melarang kita teriak-teriak ketika marah. Ada lagi sebagian dari kita yang menzalimi keluarganya, menzalimi pasangannya, menzalimi istrinya, menzalimi anaknya. Padahal dia tahu bahwa Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, aku adalah orang paling baik kepada keluarga. Kita dengar semua nasihat ini, familiar dengan nasihat ini, tapi baru menjadi penentu ketika di luar kajian, ketika di luar majelis ini, baru teruji keimanan kita. Karena seorang akan diuji berdasarkan ilmu yang telah dia ketahui, apa yang pernah dia ucapkan dari lisannya, apa yang didengar dari telinganya, dan dia akan diuji dari permasalahan-permasalahan di orang terdekatnya. Allah mengatakan Alif Lam Mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Manusia mengira dan menyangka bahwa mereka ketika mengatakan amanna, kami telah beriman, tapi mereka tidak diberi ujian, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, agar Allah mengetahui siapa yang jujur imannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah mengetahui siapa yang dusta imannya. Karena ada sebagian orang yang beribadah hanya di pinggiran-pinggiran saja. Wa min nas man ya'budu Allah ala harf. Allah katakan dalam surah Al-Hajj, di antara manusia ada orang-orang yang beribadah di pinggiran-pinggiran saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau suatu hal mengenakan dia beriman. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, kalau tidak ada yang mengenakan maka dia berpaling dari keimanan. Khasirat dunya wal akhirah,
dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi dunia dan akhirat, itu adalah kerugian yang sangat-sangat nyata. Maka keimanan kita itu terlihat tatkala berubahnya keadaan. Berubahnya keadaan. Kita tahu semua keadaan manusia berubah-ubah. Tidak ada seorang stagnan di satu keadaan saja, tidak. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah mengatakan begitulah hari-hari kami pergilirkan kepada manusia. Kadang bahagia, kadang berduka, kadang sedih, kadang sumringah. Kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang sakit, kadang sehat, kadang sulit, kadang mudah. Berbeda-beda keadaannya. Supaya Allah melihat bukti keimanan kita, jujurnya iman kita, betulkah kita beriman dalam berbagai macam keadaan. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang yang punya sekedar ilmu tapi tidak diberikan hidayah. Tokoh-tokoh kesesatan dari zaman dulu itu orang cerdas-cerdas. Orang cerdas. Wasil bin Atha ini panglimanya Mu'tazilah, yang buat aliran Mu'tazilah. Dahulu di zaman Hasan al-Basri, dulu dia muridnya Hasan al-Basri. Satu ketika dia mau ngetes gurunya. Jadi ingat, di antara tujuan niat buruk dalam ilmu adalah sengaja ngetes guru. Nah, dulu dia pengen ngetes gurunya, pengen nanya gurunya. Wahai imam, kira-kira kalau ada orang pelaku dosa besar, nanti dia di mana? Kata Imam Hasan al-Basri, dia terserah Allah, tahta masyiatillah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada yang bertanya, apa hukumnya orang yang berbuat dosa besar selain dosa syirik dan dia belum sempat bertaubat, nanti di hari kiamat seperti apa keadaannya? Jawabannya bukan dicemplungin ke dalam neraka dulu. Itu jawabannya. Tapi jawabannya apa? Tahta masyiatillah. Terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni, maka Allah mengampuni dengan rahmatnya. Kalau Allah mengadab, maka Allah mengadab dengan keadilannya. Itu jawabannya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wasil bin Atha tidak puas dengan jawaban ini. Wasil bin Atha menganggap bahwa orang yang berbuat dosa besar dan belum tobat, maka di tempat, di antara dua tempat, fi manzilatin baina manzilatain. Maka akhirnya majelis Wasil bin Atha, dia mentahzir gurunya. Gara-gara gurunya sudah beda sama dia tahzir gurunya, dia pisah majelis, dibuat majelis lagi di pojokan masjid. Jadi dulu ini masjid Hasan al-Basri misalnya. Nah, bikin lagi masjid di pojokan sama murid-muridnya Wasil bin Atha. Buat lagi majelis. Ngapain? Tiap hari kerjanya tahzir gurunya. Makanya ingat, kita berkajian ini tujuannya jangan sampai aktivitas A sampai Z isinya apa? Tahzir semua. Gimana ceritanya? Kapan ilmu kita nambah kalau sejak A sampai Z isinya tentang si fulan dan alan? Pertama ilmu kita. Nah, seperti itulah dulu kajiannya Wasil bin Atha. Tahu gak kita? Dahulu Wasil bin Atha itu cerdas kayak gimana? Mungkin kalau bahasa perboleh nggak keturunan. Dahulu Wasil bin Atha ini dites bisa khutbah Jumat apa enggak. Maka Wasil bin Atha ini punya kelemahan lisannya cadel. Dia nggak bisa menyebut huruf ro. Nggak bisa. Satu ketika semua hadir di majelis khutbah Jumat. Wasil bin Atha di depan. Orang semua sepakat nggak ada yang maju untuk jadi khatib Jumat. Sengaja ini mempermalukan Wasil bin Atha karena dia nggak bisa bilang R. Ya, nih pada saat itu akhirnya semua persilakan beliau maju dan beliau berkhutbah mengganti semua huruf ra menjadi tidak ada ra dengan mengganti, mencari sinonim dan diksi yang lebih tepat. Cerdasnya. Coba antum satu ketika suruh khutbah Jumat mengganti semua nggak ada huruf R-nya. Bisa sekarang mungkin pakai ChatGPT terus dibaca. Tolong buatkan khutbah Jumat yang nggak ada huruf R-nya, bisa pakai ChatGPT. Tapi dulu beliau nggak ada ChatGPT dan langsung seketika hari itu juga suruh maju. Dan beliau dengan gemilang cerdasnya
mengganti semua huruf yang ada ra-nya. Rahmat Allah ada R-nya. Karunia Allah ada R-nya. Gimana coba? Kita bilang khutbah cuma pakai nggak ada ra-nya, nggak ada huruf R-nya. Tapi beliau bisa. Cerdasnya nggak ketulungan. Ada lagi ulama Jahiz. Jahiz ini juga salah satu murid dari muridnya Wasimiyatah. Cerdasnya nggak ketulungan. Beliau punya kitab namanya Al-Hayawan. Jadi dokter-dokter hewan salah satu rujukannya dalam disertasi ilmiahnya, dalam tesisnya, umumnya juga menukilkan dari kitab Jahiz. Sebelum adanya National Geographic Channel, udah ada kitab Jahiz. Subhanallah. Menjadi rujukan bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga luar kaum muslimin. Terkenal kitab Jahiz. Tapi ternyata Mu'tazilah. Tahukah kita hobinya apa? Hobinya adalah sewa perpustakaan. Jadi satu perpustakaan disewa cuman buat dia belajar sendiri doang. Kalau kita kan sewa buku. Tapi sekarang udah jarang sewa buku ya. Sudah jarang. Dulu mungkin sewa buku. Sekarang tapi ada. Di Google Books itu masih ada sewa buku. Ada sewa buku. Ya. Atau beli buku secara PDF. Nah, kalau ini beliau satu perpustakaan disewa semua. Dilahap semua satu buku satu persatu. Tapi ternyata Mu'tazilah. Lihatlah Qarun. Apa Allah katakan dalam Quran? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun dahulu adalah umatnya Nabi Musa. Para ulama menyatakan, para pemufasir mengatakan bahwa Qarun itu sepupuan sama Nabi Musa dan hafal Taurat. Hafal Taurat, kalau sekarang kita hafal Quran lah, kira-kira gitu. Hafal Taurat aja ini. Ternyata Qarun justru menjadikan kepintarannya, kecerdasannya, kepiawaiannya dalam berbicara. Jika dia kufur nikmat, sehingga akhirnya faqasafna bihi wa bidarihil ard. Kami hempaskan dia dan hartanya ke dalam bumi. Sebab kesombongan ketika dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku semua mendapatkan ini semua karena ilmu dan pengalaman saya. Sehingga yang menjadikan hidayah tidak menjadi menetap dalam diri kita, yang berikutnya adalah karena ujub. Kenapa? Ujub. Ilmu gak membekas dalam hati kita karena ujub. Kita gak pernah menyangka, gak pernah meyakini bahwa Allah Ta'ala lah yang memudahkan kita untuk menghafal. Allah Ta'ala yang memudahkan kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Allah Ta'ala yang memudahkan kita menulis. Allah Ta'ala yang memudahkan kita untuk mendengar. Allah Ta'ala yang memudahkan kita melihat. Allah yang membuat kita bisa kenal dengan kanan kiri kita, sehingga kita diberi informasi kajian melalui grup-grup dan status-status WhatsApp. Allah Ta'ala yang memudahkan ini semua. Tanpa sedikit pun usaha dan kerja keras kita sedikit pun, tanpa. Sehingga murni itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita lakukan pada akhirnya Allah yang berkehendak atas itu. Meskipun kita diberi pilihan, tapi pada akhirnya Allah yang lebih mengetahui pilihan-pilihan kita. Maka tidak pantas kita merasa ujub. Yang berikutnya, di antara penyebab mengapa orang tidak berbekas ilmunya. Mengapa tidak berbekas ilmunya? Berikutnya adalah karena sombong. Karena sombong. Apa definisi sombong? Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi ketika ada orang yang baru masuk Islam, ya dia anak baru, ya dia masih awam, meremehkan semacam ini yang menjadikan seseorang sulit mendapatkan bekas dari hidayah, dari ilmunya. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi kalau masih ada kesombongan, maka inilah yang menjadikan kita sulit mendapatkan bekas daripada kebaikan. Dan kemudian dia menolak kebenaran. Hati-hati. Kita semakin ngaji, harusnya semakin enak dan semakin senang ketika ditegur. Banyak di antara kita mentang-mentang sudah ngaji, ditegur sama orang sama yang belum ngaji. Nanti yang tegur-teguran, Anda udah ngaji nanti belum. Padahal peneguran dari siapapun itu diterima. Orang mukmin itu suka sama nasihat.
cinta sama nasihat, senang dengerin nasihat. Kalau datang ke ustadz, ke guru, yang diminta itu apa? Nasihat. Ustadz, minta nasihatnya Ustadz. Minta nasihatnya. Seperti itulah harusnya memang kita dalam keadaan bernasihat. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah Al-Asr di antara 4 golongan yang tidak akan mendapatkan kerugian selama-lamanya. Orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiati dalam hal kebenaran dan saling mewasiati dalam hal kesabaran. Kita lihat lafadznya tawasau. Apa? Tawasau. Tawasau itu dengan wazan tafa'al. Apa itu tafa'al? Saling. Artinya kita tidak dapat dikatakan sebagai orang yang selamat dari kerugian kalau kita hanya senang menasehati tapi tidak senang dinasehati. Sehingga orang beriman itu harus sering-sering minta nasihat. Dan ketika ada orang minta nasihat kepadanya, maka nasihatilah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di antara hak muslim kepada muslim lainnya, idza stansahaka fansahhu. Kalau ada seorang yang minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Itu hak. Termasuk juga adalah kalau ada orang bersin, idza atasha fahamidallahu fashammithu. Kalau ada bersin dia ucap alhamdulillah, maka kita bilang yarhamukallah. Kemudian juga kalau dia sakit, maka kita jenguk. Kalau dia meninggal, maka kita hantarkan jenazahnya. Kalau dia mengucapkan salam, maka kita jawab salamnya. Itu hak-hak yang wajib dilakukan oleh muslim kepada muslim lainnya. Dan ternyata termasuk itu adalah nasihat. Maka Allah mengatakan dalam Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan bagi orang-orang beriman, karena orang beriman itu senang mendengarkan nasihat. Nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Maka orang beriman kita semua haruslah suka kepada nasihat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu untuk bisa berbekas ilmunya, maka dia harus sering mendawamkan dengan qiyamul lail. Apa? Qiyamul lail. Di antara kebiasaan dari dahulu para penuntut ilmu, para penghadir kajian itu harus mendawamkan dengan qiyamul lail. Itu adalah da'bus salihin min qablikum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan itu juga adalah yang menjadi pembeda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu. Maka kita harus punya wirid berupa qiyamul lail. Kebiasaan wirdun itu kebiasaan, kebiasaan. Wirdu minal lail, kebiasaan dari bangun malam. Dan melazimi istighfar di setiap akhir-akhir daripada malam. Sehingga Allah mengabadikan dalam Quran, was-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang bersabar, mereka adalah orang yang jujur, mereka yang qanit, mereka yang munfiq. Munfiq itu adalah orang yang berinfak, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur-sahur mereka. Itu agar ilmu kita menetap dalam dada kita. Sehingga akan ada saat di mana hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu mushaf itu akan hilang. Mushafnya enggak hilang, cuma tulisannya hilang semuanya. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam sebuah hadis, ini mushaf kita nantinya semua akan jadi lembaran-lembaran putih. Lafaznya diangkat ke langit. Jadi malamnya kita masih baca, paginya sudah tidak ada. Seperti itu keadaan di hari kiamat. Dan Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang yang betisnya kecil. Itu terus tanda kiamat, ya. Hingga ada lagi yang tawaf di sana. Dihancurkan oleh orang-orang seperti ini. Kemudian Ya'juj keluar, kemudian mereka terbunuh oleh diri mereka sendiri. Kemudian Nabi Isa meninggal, barulah matahari terbit dari sebelah barat, barulah asap keluar dari Yaman, dan kemudian barulah ditiupkanlah sangka. Itu tahapan-tahapan dalam hari kiamat. Dan ternyata kalau kita perhatikan bagaimana ketika mushaf itu dihilangkan, orang sudah tidak tahu lagi memiliki ilmu. Disebabkan boleh jadi, kenapa? Karena ada orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, dan ada orang beramal tanpa ilmu, sehingga ilmu itu diangkat pada Allah Azza wa Jalla.
Tidak bermanfaat lagi ilmu itu. Maka kita tahu bahwa di antara penyebab turunnya azab itu boleh jadi bukan gak ada orang yang berilmu, tapi ada orang yang berilmu tapi tidak mendakwahkan ilmunya. Dia tidak amar nahi mungkar. Dia tahu ada kemungkaran di depannya tapi tidak dia ingkatkan. Itulah penyebab daripada dia azab di suatu kaum. Sehingga ketika terjadi adanya bencana alam, ketika terjadi adanya kesusahan, boleh jadi ada orang sebagian kita yang tahu tapi tidak mengingatkan. Makanya pentingnya untuk kita ketika kita punya ilmu, kita juga harus berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan saking wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ketika ada dua orang sedang mabuk, maka setiap di antara mereka wajib juga untuk mengingkari satu dengan yang lainnya. Kamu lagi mabuk, jangan mabuk kamu. Harus begitu. Kenapa? Karena kalau mereka tidak inkar munkar, meskipun mereka sambil mabuk, mereka dapat dua dosa. Yang pertama dosa karena mabuknya, yang kedua dosa karena tidak inkar munkarnya. Subhanallah. Sehingga para ulama mengatakan orang yang inkar munkar itu nggak harus dia selamat dari dosa, nggak harus. Nggak ada istilahnya orang mau mengingat orang lain, tunggu dia suci dulu, bersih dulu. Semua kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Makanya yang menjadi penyebab mengapa banyaknya kemungkaran, kezaliman, itu gara-gara ada kemungkaran yang didiamkan. Gara-gara orang yang tahu, diam. Maka kita harus punya jiwa berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita bersembunyi di balik hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam tastati' fa bi lisanihi fa in lam tastati' fa bi qalbi fa innahu ad'aful iman. Kita mengambil yang paling terakhir. Padahal semua di antara kita punya lisan. Padahal semua di antara kita punya kesempatan untuk berbicara, berkata. Tentu dengan adab dan sopan. Di antara cara untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan yang pertama, memastikan bahwa hal itu adalah kemungkaran yang disepakati, bukan isu-isu yang dipersisikan. Ya, contoh, setiap tahun biasanya ada khilaf masalah hari Arafah ikut Saudi atau ikut pemerintah. Ini isu khilafiyah. Kita nggak bisa gontok-gontokan sama perkara ini. Kamu puasa Arafah, orang di Saudi udah lebaran, kamu puasa Arafah. Atau sebaliknya, kamu mau ikut pemerintah, kamu khawarij ya? Ini seperti itu. Maka bukan bagian dari seperti itu yang membolehkan kita untuk inkar munkar. Inkar munkar itu perkara yang disepakati. Makanya kan ulama la inkara fi mas'alatil ijtihadiyah. Tapi dalam perkara isu-isu yang khilafiyah bukan berarti tidak boleh memilih salah satunya. Justru wajib memilih salah satunya yang menurut kita kuat, dan boleh mengkritik pihak yang lainnya, boleh, tetapi tidak dengan cara inkar munkar. Ya. Makanya mengapa kita harus tahu dulu ini adalah kemungkaran disepakati. Yang kedua, kita menyampaikan dengan adab. Ketika inkar munkar, kita berusaha menyampaikan di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat. Dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran sebelumnya. Makanya mengapa ketika kita menyampaikan satu isu, itu dilihat-lihat audiensnya. Jangan sampai mereka belum pantas untuk menerima ilmu tersebut, disampaikan ilmu tersebut akhirnya menjadi kemudaratan yang lebih besar. Itu ada tahapan-tahapan dalam inkar munkar. Dan seringkali orang yang tidak berbekas ilmunya gara-gara mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Mereka punya ilmunya tapi tidak amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak menegur yang salah. Mereka tidak klarifikasi. Mereka tidak tabayyun. Mereka tidak mengingatkan. Yang semacam inilah yang akan menjadi bumerang buat dia nantinya. Nanti orang-orang yang sekitarnya akan menuntut dia di hari kiamat. Kau dahulu melihatku bermaksiat, tapi kamu tidak ingatkan. Tanyakan dia, ya Rabb, sudah siapkah kita dituntut oleh orang-orang sekitar kita yang selama ini kita lihat kemungkarannya, tapi tidak juga kita pernah ingatkan, juga kita ajak bicara baik-baik.
Sudah berapa sering kita melewati ada orang yang di sekitar kita nggak sholat, tapi kita ajak sholat. Berapa sering? Padahal bisa kita ajak sholat dan nggak ada salahnya, kita nggak akan digebukin kan? Makanya para ulama itu mengatakan di antara syarat wajibnya amar ma'ruf nahi munkar adalah ketika kita mengingatkan kita nggak termudarati, kita nggak digebukin, kita nggak diusir. Nah, itu tuh wajib hukumnya amar nahi munkar. Sekarang saya tanya, nyuruh orang sholat apakah sampai tahap digebukin? Nggak akan. Apakah sampai tahap diusir dari Probolinggo? Nggak akan. Tapi berapa sering ada anak-anak muda sekitar kita yang nongkrong di pinggir jalan sambil merokok, sambil main kartu. Kita nggak ngajak, ayo sholat deh. Berapa sering? Berapa sering ada orang boncengan, gandengan tangan, pacaran masih siswa-siswi. Kita diamkan gitu aja tanpa menegur. Berapa sering? Boleh jadi tanda ilmu kita tidak berbekas. Boleh jadi tanda syaitan berkuasa atas kita. Makanya tatkala kita melemah amar ma'ruf nahi munkar kita, itu yang menghiasnya adalah syaitan. Syaitan yang membuat kita itu malas untuk menegur. Sehingga syaitan yang membuat kita takut untuk menegur. Itu syaitan. Maka jangan sampai menjadikan ilmu hanya berlalu begitu saja. Seperti ayat yang berlalu di panci yang licin. Dia tidak pernah menetap di sana. Sebetulnya kondisi tatkala seorang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memiliki ilmu yang memiliki amalan, memiliki dampak, maka lihatlah respon pertama kali kita ketika kita tertimpa musibah. Itu lihat. Maka Nabi mengatakan dahulu ada seorang perempuan yang dia merobek-robek bajunya dan memukul-mukul pipinya. Tatkala ada saudaranya atau suaminya meninggal dunia, maka Nabi mengatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Pemudi ini, wanita ini justru marah-marah lagi. Kau tidak mengetahui bagaimana perasaanku. Kau tidak mengetahui bagaimana yang aku rasakan. Akhirnya Nabi berpaling darinya. Anas ketika itu mendengarkan, mendekati wanita ini dan mengatakan, ketahuilah tadi yang menyampaikan pesan itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya wanita ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku minta maaf bahwa tadi aku tidak tahu bahwa itu adalah engkau. Maka kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu di pukulan dan hentakan pertama. Bagaimana respon Anda ketika pertama kali kena musibah? Itulah kadar keimanan kita. Itulah kadar keimanan kita. Orang yang setiap kali handphonenya jatuh, dia bilang, ya, bukan bilang bismillah. Itu kadar keimanan kita berarti. Karena ketika ada benda jatuh, kunci motor jatuh, handphone jatuh, bilangnya apa? Bismillah. Itu sunnahnya. Sunnahnya bilang bismillah. Itu sunnah. Ada hadis dari Nabi SAW di mana beliau mengucapkan bismillah. Ketika tertimpa musibah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Kita mengucapkan. Yang ada sesuatu yang takjub, masya Allah, tabarakallah. Ucapkan demikian. Yang semacam ini adalah respon pertama kita. Itulah kadar keimanan. Itulah berbekas berarti ilmunya. Bukan wow. Bukan ya. Bukan. Tapi pertama kali dia merespon dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat doa. Itu yang diucapkan. Dan kita juga terlihat iman kita tatkala sedang safar. Jadi kalau mau mengetahui sifat asli seorang di antara kita dan sifat asli kita, lihat pada saat sedang safar. Banyak orang gak ngerti pemahaman ini. Kondisi safar itu maksudnya adalah kondisi kesulitannya. Makanya dulu safar itu identik dengan kesulitan. Mereka sulit berangkatnya, meninggalkan anak dan istrinya. Ketika di perjalanan, tidurnya tidak nyaman. Kemudian yang dia bawa tidak semuanya, tidak semua fasilitas ada di sana. Itu orang nampak kondisinya ketika sedang safar. Itu ketika mendapati kondisi sulit. Jadi kalau antum
jalan-jalan sama orang, tapi berangkatnya naik pesawat komersial yang dia adalah first class, bukan business class lagi, first class. Dia turunnya di hotel bintang 7. Ada di Dubai itu ada hotel bintang 7. Ya. Kemudian makan enak, semuanya full enak. Itu para ulama mengatakan belum sempat bisa ngelihat sifat aslinya, karena patokannya adalah apa? Kesulitannya. Nah, makanya ada yang mengatakan kalau mau melihat asli seorang, ajak ke dia nanjak gunung. Pernah dengar ya ungkapan gitu? Ya. Karena kalau pas tanjak gunung itu sulit kelihatan dia setia kawan atau mentingin diri sendiri. Karena itu kondisi-kondisi sulit, baru kelihatan sifat aslinya. Seperti itulah kondisi kita lihatlah pada saat kondisi sulit ketika safar. Makanya para ulama mendefinisikan bahwa safar itu berasal dari satu kata, yaitu yusfir, asfar yusfir, yaitu menampakkan hakikat seseorang. Yang berikutnya, untuk melihat sifat asli kita seperti apa, lihatlah pada saat kita mengemban amanah dari orang. Kalau mau lihat iman kita seperti apa, lihatlah saat kita dititipin uang, diamanahi uang, bertransaksi muamalah yang orang tersebut nggak tahu rinciannya dan catatannya. Itu saat iman kita diuji. Orang tersebut nggak minta laporan keuangannya, orang tersebut nggak nanya tentang bisnisnya gimana. Yang jelas ini ada uang, tolong jalankan bisnisnya. Bagaimana cara kita untuk bisa amanah? Itu kadar keimanan kita. Makanya orang itu baru kelihatan imannya, baru kelihatan aslinya ketika berhadapan dengan duit, uang. Dan itu adalah fitnahnya umat Rasulullah SAW. Kata beliau SAW, "Likulli ummatin fitnatun, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu memiliki fitnah, ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Adapun fitnah pertama kali Bani Israel apa? Wa awwalu fitnatin ala Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama menimpa Bani Israel adalah fitnah perempuan. Fitnah perempuan. Dan fitnah perempuan juga fitnahnya umat Rasulullah SAW. Kata beliau, "Ma taraktu fitnatan hiya ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa." Belum pernah aku meninggalkan fitnah yang terberat bagi laki-laki di antara kalian. Al-rijal, bukan al-dzakar, al-rijal. Karena ada orang laki-laki tapi tidak suka perempuan. Makanya kata Rasul, rijal yang punya sifat kelaki-lakian. Ar-rijal minan nisa, daripada perempuan-perempuannya. Berat fitnah perempuan. Dan lihat bagaimana kita, banyak di antara kita konflik sama ikhwan yang udah ngaji, sama orang yang sudah di kajian berlama-lama. Gara-gara apa? Dunia. Gara-gara muamalah, gara-gara lupa bayar hutang, gara-gara ditagih tapi mangkir. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya persahabatan jadi rapuh. Inilah menjadikan akhirnya jadi selek-selekan. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yahjurul muslimul muslima fawqa salas. Tidak boleh seorang muslim menghajar muslim lainnya lebih daripada 3 hari. Tapi di antara kita lebih dari 3 hari, selek-selekan. Setiap bertemu tidak mengucapkan salam. Ingat, dia bukan Ka'ab bin Malik. Kalau Ka'ab bin Malik dihajar 50 hari, 50 malam. Harus sahabat. Karena ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Apakah sahabat kita, kawan kita, pengajian kita adalah Ka'ab bin Malik yang wajib diboikot selama 50 hari? Tidak. Tidak boleh lebih daripada 3. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang paling terbaik adalah yang memulai dengan salam. Sehingga adanya konflik di antara kita itu adalah sunnatullah. Memang harus ada dan akan ada. Karena sahabat paling terbaik pun pernah konflik. Abu Bakar pernah konflik sama Umar kan? Pernah konflik kan? Tentang keputusan dahulu Abu Bakar memerangi orang-orang yang nggak bayar zakat. Umar nggak setuju. Nah, menarik ya. Jadi kan defaultnya kan Umar itu kan tegas. Abu Bakar cenderung lembut dan gitu. Tapi dalam kondisi demikian ternyata berbeda. Ketika ada orang nggak bayar zakat, Umar justru nggak pengen perangin, Abu Bakar pengen perangin. Itu khilaf, sempat khilaf. Pernah juga
Satu ketika Umar bin Khattab menawarkan Hafsah, ketika Hafsah suaminya meninggal di perang Uhud, maka Hafsah menjanda. Terlepas daripada masa iddahnya 4 bulan 10 hari, yang mencarikan jodoh Hafsah siapa? Ayahnya sendiri. Nah, itulah makanya mengapa kalau kita punya anak perempuan, usahakan itu dikenal sama kita sebagai ayahnya. Sebagaimana Umar bin Khattab itu cariin jodoh buat siapa? Anaknya. Karena yang kenal laki-laki itu ya laki-laki juga. Kenal mainnya di mana, kenal tongkrongannya di mana, kenal tempat kajiannya di mana, itu laki-laki juga, perempuan nggak tahu. Nggak tahu. Makanya saat itu, Umar ngapain? Datang kepada siapa? Abu Bakar Siddiq menawarkan Hafsah. Abu Bakar diam, nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Makanya terkadang lebih nyakitin orang itu nggak respon dibandingin jawab enggak. Benar gak? Ya. Maka pada saat itu diam Abu Bakar. Ditawarin ke Utsman. Utsman pun tidak mau karena Utsman baru saja kehilangan siapa? Ruqayyah yang menjadi istri beliau, yaitu putri Nabi SAW. Akhirnya Utsman bin Affan memberi kabar kepada Nabi SAW memberikan kabar kepada Umar bin Khattab bahwa Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ternyata Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, anak Nabi SAW yang berikutnya. Dan ternyata Hafsah menikah dengan Rasulullah SAW. Tapi lihatlah di situ ada konflik gak? Ada konflik. Jangankan konflik, kita tahu semua istri Nabi punya konflik sama Nabi. Pernah. Piring itu pernah pecah di rumahnya Rasulullah SAW, di rumahnya Aisyah. Kita tahu juga Nabi SAW pernah mendapati Aisyah itu ngikutin Nabi dari belakang ketika Nabi keluar tengah malam, padahal Nabi mau kemana? Ke Baqi'. Dibangunkan oleh malaikat Jibril untuk mendoakan kepada syuhada di Baqi'. Tapi diikuti oleh Aisyah dari belakang. Nabi khawatir Aisyah keluar malam-malam, ikutin Nabi. Dan ditekanlah dari Aisyah. Tekan, tapi tidak sampai melukai, tekan. Sebagai peringatan. Pernah ada konflik. Ya, ini menunjukkan bahwa konflik itu sunatullah. Tetapi hakikat kita baru ketahuan ketika ada konflik. Kadar iman kita baru ketahuan ketika ada konflik. Gimana itu? Makanya sifat orang munafik itu gimana? Kata Nabi SAW. Selain 3 ada lagi tambahan hadisnya. Kan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Yang terakhir, wa idza khasama fajar, kalau dia lagi berselisih, lagi konflik, maka dia berbuat curang. Dia, makanya mengapa pada saat-saat konflik itu, kalau ada di antara kita yang gak gibahin, itu prestasi. Karena ujian gibah itu terberat saat kapan? Konflik, hadirin. Konflik. Ujian fitnah, kita gak fitnah orang, pihak yang sedang berkonflik dengan kita gak fitnah dia, itu prestasi. Kita gak namimah dia, kita gak ngelakuin kezaliman kepada dia, itulah prestasi. Dan itulah kadar keimanan kita. Seperti itulah kadar keimanan kita. Maka hadirin Allah SWT, maka lihatlah keimanan kita. Adakah bekas-bekas itu? Yang mampu mendeteksinya pada akhirnya adalah kita. Dengan cara bermuhasabah, dengan cara sibuk dengan diri sendiri, tidak sibuk dengan orang lain. Karena mau tidak mau, seorang ketika disibukkan dengan aib orang lain tidak akan pernah mendeteksi aibnya sendiri. Sebagaimana orang yang dia sering bicarakan orang lain, dia tidak akan pernah bisa mengetahui kekurangan diri sendiri karena dia sering membicarakan kekurangan orang lain. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab, dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum ditimbang, karena kita akan dihisab, kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada hadirin yang ingin bertanya, maka kami silakan sebelum ada sesi tanya jawab. Wallahu a'lam.
Ada yang nanya? Kalau tidak ada, saya yang nanya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi perdagangan saat ini, yaitu online? Perdagangan online yang ada saat ini itu umumnya adalah perdagangan al-bay' al-mawsuf bi dhimmah, bay' al-mawsuf bi dhimmah namanya. Jadi perdagangan yang dijual adalah spesifikasinya, ya, mausufah bi dhimmah, disifati dengan sifat-sifat dan dia dalam penangguhan karena dia tidak disaksikan saat itu, kan gitu. Makanya ada beberapa konsekuensi yang berlaku. Yang pertama adalah adanya khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu khiyar ketika barang diterima, di unboxing nggak sesuai dengan spesifikasi yang dijual. Saya pesan warna biru, datang warna hitam. Itu khiyar ru'yah. Atau di foto bagus banget. Oh, ternyata pas datang jelek, rusak. Adanya khiyar ru'yah tersebut menjadikan bolehnya kita mengembalikan barang tersebut dan minta uang kembali. Ini yang harus dipahami oleh para pedagang-pedagang online, baik dagang di all shop, marketplace, toko oranye, toko hijau, atau dagang di WhatsApp, ya, di status, ya, dagang status. Maka itu harus diketahui. Kemudian yang kedua adalah akad ketika kita bertransaksi di mana, di marketplace, ada kondisi di mana kita belum punya barang, ada kondisi kita sudah punya barang. Kita tahu bahwa kita tidak boleh menjual barang sebelum kita memilikinya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Hakim bin Hizam, kata Nabi, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan jualan barang sebelum kamu memilikinya. Dari sini dipahami bahwa ketika kita bukan pihak yang punya barang, maka di awal itu nggak boleh kita berakad dulu, karena kita belum punya barang. Misalkan kita fotonya ngambil di Google, lagi di Pinterest, ya. Ngambil, upload, harga 99k, harga 100k, harga, nah, gitu. Maka yang semacam ini, Anda tidak boleh berjualan dengan akad, tidak boleh langsung berakad dengan, kalau orang pesan order, dengan langsung berakad, tapi bisa mengadakan janji jual beli. Janji jual beli itu nggak langsung pakai fix harga, tapi pakai range harga, dijelaskan spesifikasinya, dijelaskan deskripsinya. Barulah setelah itu, setelah kita punya barang, baru menjual barangnya. Kecuali si pembeli itu dia full payment, dia store dulu duit dulu. Dia store duit dulu, full, bukan DP. Kalau store duit dulu full, berarti akadnya namanya salam. Itu boleh meskipun si penjual belum punya barang. Dengan syarat barangnya banyak di pasaran. Bukan barang yang limited edition, bukan barang yang jarang di pasaran. Itu beberapa ketentuan. Makanya ada 4 jual beli. Yang pertama, barang di depan, uang di belakang. Yang pertama, uang di depan, barang di belakang, yaitu salam. Yang ketiga, barang di depan, uang di belakang. Benar gak? Udah benar ya. Baru yang keempat adalah barang di belakang, uang di belakang. Yang 3 boleh, yang keempat nggak boleh. Jadi kalau barang tertunda, uang tertunda, maka itu termasuk ke dalam jual beli hutang dengan hutang. Bai'ul kali bil kali. Dan itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi ala kullin, kalau di marketplace secara umum itu diperbolehkan. Ada namanya fikih belanja online. Dan akadnya adalah kurang lebih seperti salam. Karena mau nggak mau, barang itu kita payment terlebih dahulu kan. Nah, yang jadi masalah adalah Anda pakai pay letter.
Tahu sini pay letter ya? Pay letter. Itu jadi masalah. Pay letter itu kita dihutangi oleh multi finance. Ada pihak ketiga yang mengcover hutang tersebut, nanti kita hutang sama dia, pihak ketiganya. Jadi dibayarin sama dia. Nah, kita nyicil ke dia. Nah, Ustadz, cicilannya 0% Ustadz, nggak ada bunganya Ustadz. Iya, nggak ada bunganya, tapi ada klausul denda keterlambatan. Kalau kita terlambat bayar, maka kita bayar denda. Ustadz, tapi saya bayar setelah tepat waktu Ustadz. Anda bayar tepat waktu maupun tidak tepat waktu, ketika Anda memakai tersebut berarti Anda menyepakati klausul. Ketika menyepakati klausul berarti menyepakati akad riba. Meskipun tidak terjerumus ke dalam riba, kalau menyepakati klausul riba maka terjerumus ke dalam riba. Mungkin begitu, Allah a'lam. Iya, bisa enggak? Ya, kalau kita posisi sebagai karyawan, berarti kita harus transparan dalam menjual barang-barang tersebut. Karena kita wakil dari pemilik barang tersebut, sehingga kita adalah wakil dari penjual. Sehingga ketika ada keuntungan berapapun, kita wajib transparan. Saya dapat keuntungan segini, saya menjualnya segini, itu transparan. Beda cerita kalau kita pihak yang lain, bukan pihak yang sedang bekerja di situ, atau bukan pihak yang diamanahkan, sehingga akadnya berbeda lagi. Tapi kalau kita adalah pihak yang sedang diamanahkan, berarti kita adalah wakil dari si penjual. Otomatis nggak bisa bebas-bebas mengambil keuntungan, tapi harus diketahui oleh atasan penjual ini, karena itu akad amanah. Ya, berbeda, ada namanya akad samsarah. Samsarah itu kita menghubungkan antara penjual dan pembeli. Di tengah kita menghubungkan penjual, kita menghubungkan pembeli. Nah, pembeli dan penjual kita pertemukan. Kita boleh dapat keuntungan dari penjual, kita boleh dapat keuntungan dari pembeli. Itu namanya samsarah, yaitu apa nama istilahnya itu? Agregator atau marketplace. Marketplace kan gitu kan, mempertemukan penjual dan pembeli. Tapi kalau kondisi kita diamanahkan untuk silakan jual ini, itu berarti kondisinya adalah kita amanah. Bisa lagi kalau kita bukan karyawan, tolong jualkan barang-barang ini. Itu bisa juga model bisnisnya adalah bagi hasil, ya, bagi hasil. Sehingga setiap keuntungan yang diraih, jadi yang satu modal barang, yang satu modal jasa. Nanti keuntungannya dibagi hasil. Dan lagi-lagi itu akan amanah juga. Jadi harus transparan. Atau boleh juga adalah dari saya segini, saya jual kamu, tolong kamu jualin lagi dari saya segini. Nanti kamu silakan up harga kamu dengan syarat tidak merusak harga pasar. Misalkan gitu, itu boleh. Itu ya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang wanita umroh tanpa suami? Bagaimana hukumnya umroh wanita berjamaah dengan teman kantor campur laki-laki perempuan disuruh oleh atasan dan dengan cara utang ke bank? Jika tidak ikut biasanya akan dicincang. Di mana? Akan di apa ini? Akan dicing. Apa? Oh, dikucilkan. Dicing itu dikucilkan. Dicing oleh atas. Wan, saya kelebihan bacanya. Yang pertama, pada umroh pertama dan haji pertama itu memang ada ketentuan. Sebagian ulama mengatakan boleh berangkat bersama nisa'un thiqat, yaitu kelompok wanita yang amanah. Sebagaimana hadis Bukhari, tidak semua istri Nabi itu ikut haji bersama Nabi. Yang ikut haji bersama Nabi itu hanya Aisyah dan sedikit saudari Ummu Salamah ikut. Tapi sisanya enggak. Seperti Saudah, seperti Zainab itu enggak ikut pergi haji. Maka di zaman Umar bin Khattab mereka pengen ikut haji. Saat itu enggak ada mahramnya karena Nabi SAW sudah wafat.
Maka Umar bin Khattab menyuruh Abdurrahman bin Auf bersama Utsman bin Affan untuk menemani istri-istri Nabi berangkat haji. Nah, dari situ sebagian ulama mengatakan kalau umroh pertama atau haji pertama, karena umroh itu haji kecil sehingga termasuk wajib sekali seumur hidup, itu diperbolehkan, tapi bersama wanita yang amanah. Tapi kalau misalkan kita masih punya suami, kan tadi Nabi kan istri-istri Nabi sudah tidak punya suami lagi kan pada saat itu, dan mereka nggak boleh nikah lagi memang. Jadi semua istri Nabi ketika ditinggalkan oleh Nabi nggak boleh nikah lagi. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, itu kata Allah. Jangan kau nikahkan semua istri-istrinya selepas peninggalannya. Sehingga uzur, kalau masih ada suaminya, maka sebaiknya tunggu sama suaminya. Tunggu sama suaminya. Berdoa kepada Allah SWT, dan Allah mudahkan pada akhirnya, mudahkan. Jangan pernah pesimis, ya. Karena Allah akan lihat niatnya jujur kita. Ya. Adapun kalau sampai hutang ke bank sudah pasti riba, hutang ke bank. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena bagaimanapun ibadah itu harus dengan dana halal. Gimana pakai dana riba? Ya, nggak bisa. Apalagi seandainya itu hutang yang halal, misalnya kita pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara dan sebagainya, maka itu termasuk takalluf. Takalluf itu membebani diri sendiri padahal tidak Allah bebani. Itu takalluf. Karena haji umrah itu adalah kewajiban bagi yang mampu. Kalau yang belum mampu maka tidak diwajibkan. Anda tidak berdosa kalau belum mampu. Belum mampu tidak berdosa. Ya, maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam perkara hutang. Karena hutang itu adalah kegalauan di siang hari, kesedihan di malam hari. Hamun bin nahar wa huznun bil lail. Itu hutang. Allahu a'lam. Masya Allah, pasti bertambah. Pertanyaan terbaik bisa dikasih. Oh iya, semua yang nanya saya kasih. Gak usah pertanyaan terbaik. Yang nanya nanti ke depan, nanti dapat buku. Oke. Banyaknya muamalah pertanyaan ini. Ya. Apa yang menjadikan asbab kajian pembahasan kitab-kitab yang dibawakan asatidz lokal atau daerah lebih sedikit yang hadir dibandingkan dengan daurah ilmiah asatidz yang sudah ya oke. Ya, betul. Jangan sampai kajian rutin sedikit yang hadir. Karena tanda iman kita itu terlihat di kajian rutin. Kalau ini euforia saja, euforia. Ini hanya penyemangat, tabligh akbar, tematik, hanya penyemangat, melecut saja. Bukan inti ilmunya. Inti ilmunya bisa kita dapati di kajian rutin, di pembiasaan. Maka hadiri kajian-kajian rutin yang diampu oleh asatidzah kita yang di sini. Ya, saat di sini hadiri kajian. Jangan sampai nanti ketika sudah ustaz tidak ada kita nyesel selama-lamanya. Karena bagaimanapun mereka yang tinggal bersama antum lebih tahu kondisi antum dibanding saya yang hadir di sini. Jadi biasanya dai itu sudah tahu kebutuhan yang paling urgen di wilayahnya. Makanya yang paling ngerti tentang masalah di sebuah daerah adalah dai lokalnya. Makanya mengapa lazimilah majelis-majelis ustaz-ustaz kita yang ada di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita tidak menghadiri mereka. Allahu a'lam. Bagaimana pandangan terkait interaksi dalam grup chat? Semisal ada salah satu anggota bertanya dan mengajak kepada kebaikan, tapi rata-rata anggota lain itu bersikap silent reader. Padahal mungkin salah satu anggota lain mengetahui jawaban dari pertanyaan atau bersedia dan mengajarkan kebaikan. Afwan, mungkin sedikit berbeda topik. Yang pertama, tidak semua pertanyaan harus ada jawabannya. Ya. Apalagi kalau kita di grup, kita nggak bisa memaksakan orang harus segera jawab pertanyaan kita yang kita tanya di grup. Kita nggak bisa. Itu hak pribadi masing-masing, betul? Ya kan?
Tapi ala kulin, kalau kita tahu ilmunya maka kita menjawab, ya. Karena mau tidak mau interaksi di grup itu, kalau kita nolong orang maka Allah akan tolong kita. Allahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Tapi sekiranya kita tidak tahu maka diam lebih. Apalagi kalau melemparkan pertanyaan agama di grup yang sama sekali tidak ada ustadznya. Akhirnya semua tebak-tebakan jawaban. Kayaknya begini, kayaknya begini, kayaknya begini. Akhirnya jadi syubhat. Makanya perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu itu kewajiban. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak tahu. Ya, Allah a'lam. Banyak penuntut ilmu yang belajar di pondok sangat cepat sekali menghafal Quran, tapi sangat disayangkan Al-Quran belum membekas di hatinya. Sebagai contoh, kalau sudah pulang ke rumah, kebiasaannya sudah ditinggal, Al-Quran sudah ditinggal, dan adab-adabnya jauh dari Quran. Salahnya di mana, nggih Ustaz? Iya. Makanya mengapa metode belajar pertama itu bukan Quran. Dahulu para sahabat mereka mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamul Quran. Falamma ta'allamna al-Quran izdadna imanana. Itu kata mereka. Kami dahulu belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Ketika kami belajar Quran maka iman kami bertambah. Jadi yang pertama kali menjadi modul pembahasan bagi anak-anak itu bukan Quran, tapi apa? Iman, akidah, tauhid. Itu yang pertama kali pelajari. Tahu itu apa? Khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah melihat mereka dalam berbuat maksiat. Karena sekarang ini ketika ada euforia orang menghafal Quran, bukan berarti saya meremehkan orang yang menghafal Quran, bukan. Justru anjuran menghafal Quran, sebaik banyak kita menghafal Quran. Tapi akhirnya yang dipentingkan adalah Quran. Ingat, kita berada di pertengahan. Kita nggak gulu juga sehingga mendewakan orang yang hafal Quran, karena belum tentu orang yang hafal selamat dari akidahnya. Hadirin, Abdurrahman bin Muljam itu hafid Quran. Ada yang mengatakan muljam, dua riwayat. Tapi pembunuh Ali bin Abi Thalib, Khawarij. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat-salat kalian dibandingkan salat-salat mereka. Ini salat mereka khusyuknya minta ampun. Qira'atakum ma'a qira'atihim. Bacaan mereka dibandingkan bacaan kalian akan remehkan. Tapi mereka kalau membaca Quran tidak sampai kerongkongan mereka. Yang cuman sekedar dibaca tapi tidak paham ilmunya. Makanya semangat kita untuk mendidik anak-anak kita bukan semangat cuma sekedar ngafal saja, tapi semangat membenahi akidah. Perasaan bahwa Allah mengawasi mereka, Allah melihat mereka, Allah membersamai mereka setiap saat, itu yang harus kita hadirkan kepada mereka. Itu pemahaman akidah. Makanya mengapa anak sekecil Abdullah bin Abbas ketika berjumpa dengan Nabi pada saat usia 10 tahun, apa yang dikatakan Nabi SAW? Apakah kamu ngafal Quran? Enggak. Tapi mengatakan apa? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ini pelajaran apa? Tauhid, akidah. Kemudian Nabi mengatakan bahwa seandainya seluruh manusia semuanya bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu, tidak akan sampai mudarat itu kecuali Allah. Yang wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'at al-aqlam mujaffat as-suhuf, pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Itu nasihat kepada anak kecil. Makanya anak kecil lebih cocok ketika diawali dengan pembahasan akidah, ya. Dan kita sebagai orang tua terkadang FOMO, melihat anak-anak di TV, wah lihat tuh hafid Indonesia, ini pada kamu nggak hafal Quran. FOMO, tapi nggak tahu bagaimana pendidikan akidahnya, tidak tahu
bagaimana pengawasan terhadap aktivitasnya. Akhirnya cuma sekedar ngafal aja tapi tetap pacaran, sekedar ngafal tapi ngerokok, sekedar ngafal tapi pulang habis waktunya dengan game online, habis waktunya dengan media sosial, habis. Akhirnya hafalan cuma sekedar hafalan yang dipakai cuma pada saat tarawih saja, tapi sisanya tidak ada. Makanya Nabi SAW dikatakan Aisyah, Nabi itu apa? Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah bukan hafalan saja Nabi Quran, tapi juga akhlaknya. Bahkan Nabi SAW pernah dikatakan oleh Aisyah, kana Quran yamshi. He is the walking Quran. Dia adalah Quran yang berjalan. Masya Allah. Bagaimana hukum aplikasi-aplikasi Cbank? Seperti halnya saya menyimpan uang di aplikasi tersebut 100.000 dan mendapatkan sebesar 1%-nya. Padahal hanya menyimpan seperti halnya menyimpan uang di aplikasi Dana. Hukumnya riba. Hukumnya riba. Manfaat yang dihasilkan dari menyimpan uang di perbankan adalah riba. Sehingga kita ketika nyimpan uang di bank gak boleh ngambil bunganya, dan sebaiknya taruh di bank-bank syariah yang dengan akad wadiah, bukan akad mudharabah. Dan yang semacam ini banyak ya. Buka rekening ini nanti dapat diskon. Apalagi orang yang pakai Cbank ini biasanya nih dia pemakai aplikasi Oren. Dan biasanya dia pengen dapat voucher gratis ongkir. Dia buka rekening. Nah ingat, voucher gratis ongkir itu benefit. Dan benefit yang dihasilkan dari pembukaan rekening adalah riba. Karena ketika kita buka rekening, kita wajib deposit. Dan ketika kita deposit, maka konsekuensinya adalah kita sedang menghutangkan kepada pihak tersebut. Dan ketika kita sedang menghutangkan, maka kita tidak boleh mendapatkan manfaat dari pihak yang kita sedang hutangkan. Sebagaimana kaidah dalam masalah riba, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang ada tambahan manfaatnya maka termasuk riba. Riba. Allahu a'lam. Tadi ketika kajian subuh disebutkan ada pemuda yang masuk surga karena amalan khususnya itu memaafkan manusia. Kira-kira bagaimana sabaran memaafkan orang yang berbuat salah bagaimana sikap mungkin kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Allah mengatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah kepada orang yang berbuat salah kepada kita, dan orang yang mudah memaafkan Allah puji dalam surah Al-Imran, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Yaitu afina anin nas, mereka yang senang memaafkan orang lain. Nabi SAW, Nabi kita pernah menjejerkan orang-orang kafir Quraisy yang dahulu menghina beliau, mencela beliau, memfitnah beliau. Dijejerkan depan Ka'bah ketika penaklukan kota Makkah. Nabi mengatakan, "Ma tazunnun anni fa'ilun bikum?" Kira-kira kalian mau aku apain? Mereka mengatakan, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Engkau adalah saudara kami yang mulia. Engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia. Ibnu akhin karim, ponakan kami yang mulia. Nabi mengatakan apa? Bayangkan, Nabi dikhianati, diusir dari kampungnya, difitnah, dikatakan penyihir, gila, dikatakan tersihir, dikatakan mendongeng. Nabi balas apa? Nabi mengatakan, "Al-yawma aqul kama qala Yusuf li ikhwatihi." Hari ini aku berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "La tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum." Kalian tidak punya kesalahan sama sekali kepadaku. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, semua kalian bebas. Masya Allah. Nabi kita, Nabi yang, dan seperti itulah kita sebagai umatnya. Kalau kita orangnya dendaman,
dipertanyakan, sebetulnya ini Nabi kita siapa? Siapa yang dijadikan sebagai Nabi? Apakah Rasulullah SAW? Kalau iya betul kita mengikuti Rasulullah SAW, sehingga sunnah Nabi itu bukan hanya pakaian dan penampilan. Sunnah Nabi juga ada pada afina 'anil nas, al-kadhimin al-ghaidh, itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi juga ada pada kondisi ketika marah. Sunnah Nabi ada pada berucap kepada istri dan pasangan. Itu sunnah Nabi. Jadi jangan sempitkan makna sunnah Nabi hanya pada saat penampilan saja. Tapi kita lupa sunnah Nabi senyum kepada saudara-saudara kita. Kita lupa sunnah Nabi dalam berakhlak. Kita lupa sunnah Nabi dalam bermuamalah. Karena sunnah Nabi itu komprehensif dan lengkap. Sehingga maafkan. Kalau kita ingin dimaafkan, ada tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Kata Allah, bukankah kita senang ketika kita dimaafkan oleh Allah? Maka maafkanlah juga saudara kita. Sebagaimana mereka berbuat salah, kita pun pernah berbuat. Satu waktu kita berbuat salah, satu waktu mereka berbuat salah. Itulah kehidupan. Karena kehidupan kita semuanya pada akhirnya adalah perpindahan dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Maka yang terbaik di antara kita bukan yang nggak berdosa sama sekali, bukan. Yang terbaik di antara kita apa? Yang bertaubat. Makanya kondisi Nabi Adam tatkala bertaubat lebih baik daripada kondisi sebelum dia berbuat. Dikarenakan orang ketika bertaubat maka kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya donasi yang diatasnamakan dakwah sunnah yang saat ini sudah banyak dilakukan sedikit-sedikit dalam donasi. Sedangkan Ustaz senior kita pernah menasih tidak boleh open donasi karena itu termasuk perbuatan minta-minta. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya lebih condong kepada yang mengatakan bahwa ini khilafiyah. Ini tidak bisa kita pukul rata. Terkadang memang kita menjadi wasilah bagi perbuatan baik orang lain. Terkadang kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, ada Ustaz Beranda pernah mengatakan juga dalam kondisi orang-orang yang diamanahkan di TV harta, maka jangan bermudah-mudahan. Ingat, jangan bermudah-mudah. Bukan berarti jangan nggak boleh sama sekali. Jangan bermudah-mudahan itu maksudnya apa? Jangan memang kalau sudah ada kita masih bisa sendiri-sendiri. Dahulu Syekh Utsaimin itu buat palang tulisan dia di ma'had beliau kalau biasa palang namanya masjid ini misalnya. Tulis itu dalam palangnya. Beliau nggak pernah donasi, beliau pakai uang sendiri. Jadi memang kalau misalkan masih bisa uang sendiri maka pakai uang sendiri. Tapi memang sekiranya kita butuh donasi maka silahkan. Asal amanah. Karena nanti orang yang sengaja minta uang donasi, ternyata dia khianat terhadap donasinya, akan dipikulkan apa? Gunung di dia. Gunung di hari kiamat. Maka berhati-hati. Banyak masjid-masjid kita dibangun asal donasi. Masjid Al-Barakah, Roja misalnya di Jakarta. Dari mana? Akun-akun dakwah Ustaz kita banyak juga dari donasi. Jadi ada manfaatnya. Tapi kita tidak bermudah-mudahan sebagai pihak yang mencari. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita mampu sendiri, maka pakai uang pribadi terlebih dahulu. Ya. Nah, tadi silakan. Oh, ada lagi. Subhanallah. Terakhir, Ana pernah jadi kasir dalam sebuah perusahaan dan Ana pernah memakai fulus perusahaan tersebut. Sekarang Ana tobat Ustaz dan berusaha untuk mengembalikan fulus tersebut. Dan mudah bagi Ana untuk mengembalikan fulus tersebut. Tapi Ana tidak berani jujur kepada bos kalau Ana pernah memakai fulus perusahaan. Tetap berdosakah Ustaz? Anda tidak perlu memberitahu kepada atasan. Langsung dikembalikan. Sebagaimana gibah. Kafarat gibah itu tidak minta maaf kepada pihak yang digibahi. Tapi kafaratnya adalah dengan membicarakan kebaikan orang yang pernah kita gibahi di majelis di mana kita menggibahi dia pertama. Enggak, afwan ya, selama ini anak gibahin antum. Justru malah tambah konflik kalau gitu. Ya, orang asalnya nggak tahu, malah dikasih tahu kan gitu. Maka kalau antum bisa mengembalikan uang tersebut tanpa diketahui oleh atasan, maka kembalikan. Tidak perlu memberi. Karena dalam agama kita ini dosa itu tidak perlu dilaporkan. Nggak ada dosa dilaporkan. Dosa itu kadang hanya cukup untuk minta maaf kepada Allah saja. Ya.
Kecuali kalau dalam hak-hak sesama manusia yang sifatnya ketika kita meminta maaf karena dia sudah tahu, maka kita minta maaf. Tapi kalau dia belum tahu, maka tidak perlu kita beritahu. Ya, beritahu. Maka cukup kita mengembalikan haknya saja. Nah, yang repot itu kalau orangnya sudah tidak ada. Kalau orang tidak ada gimana? Kita sedekah atas nama dia. Sedekah sama dia. Ustaz, saya sudah sedekah sama dia. Ternyata orangnya ada tiba-tiba. Gimana? Kata para ulama, sedekah yang tadi dianggap jadi sedekah kita, sedangkan kita mengembalikan uangnya tetap. Jadi kita balikin lagi, misalkan 100.000 hutang lupa dibayar, orangnya nggak ketemu, dicari, ahli warisnya juga nggak ada, tapi sedekah sama dia. Ternyata tiba-tiba nongol di kajian, antum ternyata. Maka kita kembalikan 100.000-nya. Nah, yang kemarin dianggap sedekah kita. Itu caranya. Saya pernah memberi hutang kepada teman sekitar 25 tahun lalu. Saat itu kita sudah tidak pernah berhubungan lagi. Tapi sejak adanya medsos, kita bisa terhubungan kembali. Terus apakah kalau kita mengingatkan hutang tersebut dan menagih sesuai dengan uang yang ditinjau, mengingat nilai uang waktu itu berbeda dengan nilai sekarang? Iya, itu hak Anda. Boleh menagih hutang. Dan boleh dikonversikan dengan nilai yang ada inflasinya. Kalau hyperinflation itu boleh diakumulasi dibagi dua inflasinya. Misalkan dulu pinjeminnya 50.000 zaman dulu pada 25 tahun lalu, itu berarti tahun 99. Nah, itu bisa beli apa itu 50.000 zaman dulu? Mungkin bisa beli apa? Handphone bisa beli kan? Nggak bisa ya? Ya ini apalah gitu. Bisa dikonversikan. Nanti selisih antara berapa persen inflasinya, misalkan inflasinya 200%, berarti masing-masing menanggung inflasi serupa 100%, baru dikembalikan. Karena Allah mengatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalau kita dalam keadaan sudah bertaubat dan sudah memberikan hutang, maka kita ketika mengembalikan hutang tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Karena kalau pihak yang lama dikembalikan hutangnya, dia pihak yang terzalimi itu. Hyperinflation, inflasinya di atas 60%. Maka itu boleh dikembalikan dengan nilai yang pada saat itu. Allah. Bagaimana hukumnya dua orang perokok yang saling ridho atas kezaliman yang mereka lakukan satu sama lain asap rokok? Apakah kelak di hari kiamat mereka tanpa akan menuntut kezaliman satu sama lain? Iya. Tetap akan menuntut. Ya. Jadi mereka dosa karena merokoknya, dosa juga karena apa namanya? Tidak ingkar munkar, dan dosa juga karena saling menzalimi satu dengan yang lainnya karena dengan asap rokoknya. Subhanallah, berlipat-lipat dosanya. Maka kita khawatir tidak melakukan kezaliman kepada orang. Mari demikian yang kami sampaikan. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.